Oke, baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 1. Sistem imunitas tubuh dirancang oleh zat antigen sehingga menghasilkan antibodi. Pada tubuh manusia, antigen bisa saja berbentuk bakteri, virus, atau bahan kimia tertentu. Antigen dianggap sebagai zat aksin oleh sistem imunitas karena dapat mengancam kesehatan tubuh. Sementara itu, antibodi adalah zat kimia yang ada di aliran darah. Ia bekerja sebagai sistem imunitas tubuh. Fungsi antibodi dalam tubuh penting, yaitu sebagai tembok pertahanan terhadap antigen seperti bakteri, virus, maupun zat beracun yang menyebabkan penyakit. Perbedaan antigen dan antibodi. Saat antigen masuk ke tubuh, sistem kekebalan menghasilkan sebuah zat yang akan menghancurkan antigen tersebut. Zat yang dihasilkan sistem imun ini disebut sebagai antibodi. Perlu diketahui, antigen bisa masuk ke tubuh melalui makanan, minuman, kotoran debu, atau polusi. Antibodi adalah bagian dari sistem kekebalan yang bekerja untuk melindungi tubuh dari bahaya virus, bakteri, kuman, zat-zat yang dapat menyebabkan penyakit, infeksi. Sistem imunitas tubuh akan menghasilkan antibodi sesuai dengan banyaknya antigen. Bentuk antibodi menyerupai bentuk antigen yang akan dilawan. Tujuan antibodi menyerupai bentuk yaitu supaya antibodi bisa menempel pada antigen kemudian melawannya. Dengan begitu, antigen dalam tubuh tidak akan berkembang dan gagal menyebabkan infeksi. Antigen juga dapat menyebabkan reaksi alergi dan penyakit berkaitan dengan alergi seperti asma dan eksim. Namun, kondisi ini hanya akan terjadi pada kasus tertentu. Jenis-jenis antigen. Antigen dibedakan berdasarkan respon imun menjadi 2 tipe, yaitu antigen lengkap dan imunogen. Seperti yang sudah jelas bahwa antigen memiliki kemampuan induksi respon imunogen, atau disebut juga komplete antigen. Ini adalah jenis yang mampu respon imun sendiri tanpa memerlukan molekul pembawa. Antigen jenis ini umumnya berupa protein dan polisakarida. Yang berikut antigen tidak lengkap. Jenis antigen ini tidak menginduksi respon imun secara langsung. Ia membutuhkan molekul pembawa agar bisa menjadikan antigen selengkap. Molekul pembawa adalah komponen non-antigenik yang mampu merangsang respon imun. Antigen ini biasanya mempunyai molekul yang berat lebih rendah dibandingkan imunogen. Jenis-jenis antibodi. Ada beberapa jenis antibodi yang masing-masingnya mempunyai fungsi yang berbeda. Antibodi juga dikenal sebagai imunoglobulin atau IgA adalah jenis antibodi yang paling sering ditemukan dalam tubuh dan terlibat dalam proses terjadinya reaksi alergi. Antibodi IgA kebanyakan ditemukan pada lapisan mukosa selaput lendir tubuh, terutama yang melapisi saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Selain itu, antibodi ini banyak juga ditemukan di cairan tubuh, misalnya air liur, dahak, air cairan vagina, dan ASI. Pemeriksaan sistem imunitas biasanya melibatkan pemeriksaan antibodi IgA. Yang berikut adalah imunoglobulin IgE. Jenis antibodi ini umumnya ditemukan dalam cairan darah, meskipun jumlahnya sedikit. Hanya saja jumlah antibodi IgE dapat bertambah seiring reaksi peradangan akibat alergi pada tubuh. Untuk mendeteksi adanya alergi akibat parasit, biasanya dilakukan pemeriksaan antibodi IgE. Yang berikut adalah imunoglobulin IgG besar. Ini adalah jenis antibodi yang paling banyak ditemukan
darah dan cairan tubuh lainnya saat antigen seperti kuman, virus, atau zat kimia tertentu masuk ke tubuh. Sel-sel darah putih akan mengenali antigen dan secara membentuk antibodi IgM untuk melawannya. Yang berikut adalah imunoglobulin M, IgM. Antibodi IgM akan terbentuk dalam tubuh ketika pertama kali kamu terinfeksi bakteri atau virus untuk pertahanan pertama tubuh untuk melawan infeksi. Jumlah IgM meningkatkan dalam waktu singkat ketika infeksi terjadi perlahan akan turun dan tergantikan oleh antibodi IgG besar. Pemeriksaan IgG besar biasanya dilakukan untuk mendeteksi apakah ada infeksi atau penyakit autoimun pada seseorang. Terima kasih.